semuanya masih dalam keadaan yang sehat, masih dalam keadaan yang semangat dan juga bahagia ya teman Pro 2. Oke, di sore hari ini teman Pro 2 seperti biasa kita ketemu lagi ini dalam segmen obrolan Pro 2, di mana ini merupakan salah satu program unggulan ya dari RRI Pro 2 Serui. Nah, edisi kali ini teman Pro 2 kita akan ngobrol santai bersama narasumber yang juga telah hadir di studio Pro 2 ya saat ini. Bagaimana kalau kita langsung kenalan dulu ya? Nggak kenal berarti nggak sayang gitu ya. Tapi kalau udah kenal, ini jangan terlalu sayang. Soalnya narasumber saya kali ini udah ada bininya. Oke, teman Pro 2, di sore hari ini kita kedatangan narasumber dari Res Narkoba Polres Kepulauan. Dan selamat sore buat pemirsa Pro 2 di mana saya berada. Oke, Kakak Melki, kabar baik? Siap. Baik. Oke. Nah, teman Pro 2, di sore hari ini kita sudah kedatangan Kakak Melki, Polres Kepulauan Yapen. Dan seperti flyer yang sudah beredar teman Pro 2, bahwa di sore hari ini kita akan mengangkat topik mengenai kesehatan mental dan juga fisik akibat narkoba. Nah, untuk Kakak Melki mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ya kepada kami dan juga teman Pro 2, apa sih yang dimaksud dengan narkoba dan kenapa narkoba ini begitu berbahaya sekali, Kakak Melki? Silakan. Oke, siap. Terima kasih Mbak Rida. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Rida dan tim RRI yang telah malam mengundang kami untuk sekaligus mensosialisasikan bahaya narkoba. Oke, kita langsung aja. Apa yang dinamakan narkoba? Ya, narkoba itu adalah kepanjangan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Ya, sian. Okay. Nah, itu dia ya teman Pro 2, apa sih yang dimaksud dengan narkoba dan kenapa narkoba ini begitu berbahaya sekali. Nah, untuk selanjutnya Kakak Melki mungkin bisa dijelaskan nih jenis-jenis narkoba apa saja sih yang ditemukan khususnya di wilayah Yapen sendiri. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk jenis-jenis narkoba itu memang ada beberapa macam. Namun yang beredar atau ada di Kabupaten Kepulauan Yapen beberapa tahun belakangan ini sampai saat ini ada dua, yaitu narkotika jenis ganja dan narkotika jenis sabu. Oke, jadi dua itu yang paling banyak ditemukan. Paling banyak ditemukan di Yapen. Oke, dan paling banyak digunakan oleh remaja nih. Paling banyak digunakan oleh remaja. Apalagi ganja. Dapat saya jelaskan sedikit. Ganja ini karena murah dan mudah terjangkau, digunakan oleh remaja dan anak. Bahkan anak juga sudah menggunakannya. Ya. Oke, jadi ini tersangka-tersangkanya Kakak dorang ini ada juga yang anak-anak gitu ya bahkan ya? Ya, untuk tahun ini ada 2 tersangka anak. Wow. Tersangka anak. Waduh, ini orang tuanya lagi lengah atau gimana nih? Jadi buat para orang tua harus diawasi betul-betul ya. Siap. Anaknya biar tidak terjerumus ke narkoba ini. Harapan kami dari Sat Narkoba untuk pencegahan dan pemberantasan narkotika nih, ini bukan tugas polisi sendiri semata atau tugas Sat Narkoba semata, namun melibatkan institusi yang ada ataupun melibatkan masyarakat. Oke. Nah, jadi sesuai amat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan juga ada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Itu ada instruksi Presiden juga. Namun di kabupaten ini kan terkesan bahwa yang melakukan pencegahan ini cuma polisi saja. Nah, padahal sudah ada instruksi Presiden, sudah ada amanat undang-undang bahwa semua pihak turut andil di dalamnya. Nah, kami juga ada punya kisah atau contoh. Pada tahun 2023 kami Sat Narkoba pernah menyurati ke pemerintah daerah atau ke Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen terkait itu membuat atau meminta untuk dibentuknya P4GN itu yang instruksi Presiden. Iya, jadi benar. P4GN itu tergabung dalam beberapa instansi. Namun ya sampai saat ini itu belum terrealisasi. Nah, itu yang harapan kami, mudah-mudahan ke depan itu bisa terrealisasi. Supaya kita bisa lakukan pencegahan secara bersama-sama, bukan hanya polisi saja. Yang terakhir, pesan kepada generasi muda, pesan dari generasi kepada anak-anak muda, remaja, pesan dari saya selaku anggota Sat Narkoba, ya, agar kita terhindar dari narkoba,
Yang pertama paling kita melakukan meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Terus belajar untuk berkata tidak. Kalau ada yang tawar, kalau bisa tolak, ya. Jangan coba-coba, nanti akhirnya keterusan. Terus meningkatkan kesadaran tentang pengetahuan terhadap bahaya narkoba. Saya pikir sekarang ini kan enak. Kita di zaman digitalisasi ini kan, kita mau belajar apa saya enak, tinggal buka YouTube saja. Buka YouTube, handphone gitu ya. Handphone. Beda kayak zaman dulu, kita dulu masih kecil kan semua kan pakai buku. Kalau sekarang kan era digitalisasi. Kemudian menghindari lingkungan yang berisiko. Itu yang tadi kalau lingkungan ada macam tercium ini tidak aman karena ada ini, ya sudah kita menjauh. Terus mengikuti kegiatan positif, ya, kegiatan belajar, kegiatan olahraga yang kita minati, ekskul ya, dan ya ditingkatkan prestasi ya.